Itu abang bang. Jadi tadi sama kalau pengrajin lah. Lah kok. Latihan mic oi. Tapi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya saya Firdaus Muti Lutfi dari kelompok 4. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu tentang perbedaan individu dan kesiapan belajar. Yang beranggotakan Malfi Rahmat, Saiful Pendi, Evan Akhtar, Firdaus Lutfi, saya sendiri, dan M. Ihsan. Baiklah, untuk tidak memperpanjang kata-kata mukadimah, langsung saja kami mulai presentasi kami. Materi pertama akan disampaikan oleh saudara M. Ihsan. Kepada M. Ihsan dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang materi yang pertama, yaitu perbedaan ability dalam kurung kemampuan. Ability atau kemampuan merujuk pada kapasitas individu untuk melakukan tugas-tugas tertentu. Kemampuan ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu kemampuan bawaan dan kemampuan yang dikembangkan learned ability. Lanjut. Baik. Selanjutnya, pengaruh usia terhadap keterampilan. Pada usia anak-anak, keterampilan motorik dasar seperti berjalan, berlari, dan melompat mulai berkembang secara signifikan. Pada masa remaja dan dewasa muda, keterampilan ini terus diasah dan mencapai puncak terutama melalui latihan dan pengalaman yang terus-menerus. Baiklah, selanjutnya pengaruh usia terhadap keterampilan. Seiring bertambahnya usia, kemampuan fisik dan keterampilan motorik cenderung menurun. Faktor seperti penurunan kekuatan otot, kecepatan reaksi, serta fleksibilitas tubuh turun mempengaruhi penurunan keterampilan ini. Baiklah, hanya ini materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada saudara M. Ihsan. Selanjutnya materinya akan disampaikan oleh Evan Aftah. Kepada Evan Aftah dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan melanjutkan materi yaitu intelijensia dan penampilan motorik. Intelijensia merajuk pada kemampuan seseorang untuk belajar, memahami, dan menerapkan pengetahuan dalam situasi baru atau kompleks. Penampilan motorik merujuk pada kemampuan seseorang dalam melakukan aktivitas fisik atau tugas-tugas yang melibatkan gerakan tubuh. Selanjutnya adalah intelijensia dan penampilan motorik. Individu dengan intelijensia tinggi cenderung memiliki penampilan motorik yang baik karena kemampuan mereka untuk merencanakan, memproses informasi, dan mengkoordinasikan gerakan dengan lebih efisien. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada saudara Evan. Selanjutnya materi yang akan disampaikan oleh saudara Malfi Rahmat. Kepada Malfi Rahmat dipersilakan. baiklah, terima kasih kepada moderator. Materi selanjutnya adalah kesiapan aspek fisik. Kesiapan fisik juga mencakup kemampuan tubuh untuk menghadapi tantangan fisik tanpa mengalami kelelahan yang berlebihan atau cedera.
Misalnya dalam konteks olahraga atau pekerjaan yang menuntut fisik. Kesiapan fisik dapat menjadi penentu utama dalam performa seseorang. Baiklah, sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Nah, terima kasih kepada Saudara Malfi Rahmat. Selanjutnya, materi yang akan disampaikan oleh Saiful Pendi kepada Saiful, kita persilahkan. Baiklah, saya akan menyimpulkan dari presentasi kami tadi, yaitu dari pembahasan yang telah dilakukan pada bab 2 dapat kami simpulkan beberapa poin penting sebagai berikut. Yang pertama, perbedaan ability. Setiap individu memiliki kemampuan yang berbeda, baik yang berasal dari kemampuan bawaan maupun kemampuan yang dikembangkan. Faktor-faktor seperti pengalaman, lingkungan, dan genetik berperan dalam membentuk kemampuan seseorang. 2. Pengaruh usia terhadap keterampilan. Usia memiliki pengaruh besar terhadap keterampilan individu. Keterampilan motorik dan fisik cenderung mencapai puncaknya pada masa remaja hingga dewasa muda, namun akan menurun seiring bertambahnya usia. Sementara itu, kemampuan kognitif dapat bertahan lebih lama dan bahkan meningkat dengan pengalaman. 3. Inteligensia dan penampilan motorik. Inteligensia dan penampilan motorik memiliki keterkaitan yang kuat. Inteligensia memungkinkan seseorang untuk merencanakan dan melakukan gerakan dengan lebih baik. Sementara aktivitas fisik dapat meningkatkan fungsi kognitif melalui peningkatan aliran darah ke otak. Yang keempat, yaitu kesiapan aspek fisik. Kesiapan fisik memainkan peran penting dalam kemampuan individu untuk menjalankan aktivitas yang melibatkan keterampilan motorik dan fisik. Faktor-faktor seperti kebugaran, kesehatan, dan gizi mempengaruhi kesiapan fisik seseorang dalam menghadapi tantangan sehari-hari. Baiklah, sekian dari saya dan berakhirlah presentasi pada materi kami. Mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Firdaus Lutfi dari kelompok 4. Baiklah, saya di sini menjadi moderator untuk mempresentasikan hasil diskusi kami tentang motivasi dan arousal. Yang berkelompok Malfi Rahmat, Saiful Pendi, Eva Nafta, Firdaus Muti, saya sendiri, dan M. Ihsan. Baiklah, materi pertama yang akan disampaikan oleh Saiful Pendi kepada Saiful Pendi, dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya akan membacakan materi dimensi arousal. Arousal adalah suatu gejala yang menunjukkan adanya peningkatan aktivitas fisiologis dan psikologis dalam diri seseorang. Aktivitas fisiologis dan psikologis tersebut terjadi karena dipengaruhi oleh hipotalamus yang berada di atas batang otak manusia. Terdapat hubungan yang cukup unik antara arousal dengan kecemasan. Pada awalnya, kecemasan merupakan salah satu pemicu terjadinya arousal, namun di sisi lain, arousal yang berlebih akan menyebabkan bertambah pula tingkat kecemasan yang dialami oleh seorang atlet. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudara Saiful yang telah menyampaikan materi pertama. Selanjutnya, materi yang akan disampaikan oleh Malfi Rahmat kepada Malfi Rahmat, dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Materi selanjutnya adalah tipe-tipe motivasi. Tentu motivasi primer. Motivasi primer adalah motivasi yang didasarkan pada motif-motif dasar. Motif-motif dasar tersebut umumnya berasal dari segi biologis atau jasmani manusia. Manusia adalah makhluk berjasmani sehingga perilakunya terpengaruh oleh insting atau kebutuhan jasmaninya.
Mideugal misalnya berpendapat bahwa tingkah laku terdiri dari pemikiran tentang tujuan, perasaan subjektif, dan dorongan mencapai kepuasan. Insting itu memiliki tujuan dan memerlukan pemuasan. Tingkah laku insting tersebut dapat diaktifkan, dimodifikasi, dipicu secara spontan, dan dapat diorganisasikan. Yang kedua, motivasi sekunder. Motivasi sekunder adalah motivasi yang dipelajari. Hal ini berbeda dengan motivasi primer. Sehingga ilustrasi, orang yang lapar akan tertarik pada makanan tanpa belajar. Untuk memperoleh makanan tersebut, orang harus bekerja terlebih dahulu. Agar dapat bekerja dengan baik, orang harus belajar bekerja. Bekerja dengan baik merupakan motivasi sekunder. Bila orang bekerja dengan baik, maka ia akan memperoleh gaji berupa uang. Uang tersebut merupakan penguat motivasi sekunder. Uang merupakan penguat umum agar orang bekerja dengan baik. Bila orang memiliki uang setelah ia bekerja dengan baik. Sekian materi saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Malfi Rahmat. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Emisan kepada Emisan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, materi selanjutnya akan saya jelaskan tentang tipe-tipe motivasi. 3. Motivasi interistik. Motivasi interistik adalah motivasi yang menjadi aktif dan berfungsi, tidak perlu dirangsang dari luar karena dalam diri setiap individu sudah ada dorongan untuk melakukan sesuatu. Dengan kata lain, individu terdorong untuk bertingkah laku ke arah tujuan tertentu tanpa adanya faktor pendorong dari luar. Motivasi interistik adalah motivasi yang tercakup dalam situasi belajar yang bersumber dari kebutuhan dan tujuan-tujuan peserta didik sendiri. Atau dengan kata lain, motivasi interistik tidak memerlukan rangsangan dari luar, tetapi berasal dari diri peserta didik itu sendiri. Baiklah, selanjutnya tipe-tipe motivasi. 4. Motivasi eksteristik. Motivasi eksteristik adalah dorongan terhadap perilaku seseorang yang ada di luar pembuatan yang dilakukannya. Orang yang berbuat sesuatu karena dorongan dari luar seperti adanya hadiah, menghindari hukuman. Sebagai ilustrasi, seorang siswa kelas 1 SMP belum mengetahui tujuan belajar di SMP. Semula ia hanya ikut-ikutan belajar di SMP karena sebanyaknya juga belajar di SMP. Baiklah, hanya itu materi yang dapat saya jelaskan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Emisan yang telah menyampaikan materi. Materi berikutnya, pengaruh arousal terhadap penampilan motorik yang akan disampaikan oleh Evan Hafta. Kepada Evan Hafta, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan membacakan materi, yaitu pengaruh arousal terhadap penampilan motorik. Emosi dianggap sebagai faktor penting dalam belajar dan penampilan motorik. Oksiden 1984. Memang sukar bagi kita untuk memperoleh gambaran pasti tentang efek dari kondisi arousal atau emosi terhadap penampilan motorik. Persoalannya, pertama-tama karena kita suka menentukan kadar emosi yang terlibat, apakah dalam keadaan tegang, cemas, tertekan, atau situasi lain yang merangsang membuat orang menjadi siaga. Berdasarkan pengamatan yang kita lakukan, kita dapat mengatakan bahwa kondisi emosi yang terangsang memang memberikan pengaruh terhadap penampilan gerak seseorang. Tak diragukan atau paling tidak hanya sedikit sedikit kita bahwa kondisi emosional itu mempengaruhi kemampuan seseorang untuk belajar keterampilan.
Namun yang dipersoalkan hingga tahap mana keadaan terangsang itu memberikan pengaruh positif. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya akan berikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Evan Hafta yang telah menyampaikan materi. Baik, selanjutnya itu ada kesimpulan. Sebagai kekuatan mental, motivasi dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu motivasi primer dan motivasi sekunder. Adapun sifat motivasi dibedakan menjadi motivasi internal dan eksternal. Di samping itu, ada ahli yang membedakan adanya motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Maslow dan Roger misalnya mengakui pentingnya motivasi intrinsik dan ekstrinsik bagi pembelajaran motorik. Adanya pandangan beberapa ahli yang menekankan segi-segi tertentu pada motivasi tersebut, justru mengisyaratkan agar guru bertindak taktis dan kreatif dalam mengelola motivasi belajar motorik. Motivasi belajar dihayati, dialami, dan merupakan kekuatan mental dalam belajar motorik. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 4. Bila ada salah dan janggal, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.